Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kiranya kita mengetahui arti penting daripada bulan Ramadan dan juga arti penting dari puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah yang Maha Agung telah memerintahkan sekelompok malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang melaksanakan puasa. Imam Shadiq mengatakan bahwa jika seseorang melaksanakan puasa ketika hari panas dan ia menderita dahaga, maka Allah akan menugaskan 1000 malaikat untuk menyeka wajahnya dan menyampaikan berita gembira. Ketika ia berbuka puasa, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia mengatakan kepadanya, betapa semerbak mewangi bau dan jiwamu. Wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuninya. Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih Al-Qummi As-Sadiq, di mana beliau mengutip satu hadis yang pada akhirnya mengutip dari Sa'id bin Zubair. Dia berkata, pernah aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pahala orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang dikenal dengan keagungannya. Ibnu Abbas berkata, wahai Ibnu Zubair, bersiap-siaplah untuk mendengarkan apa yang di telingamu tak pernah dengar sebelumnya. Apa yang telingamu tak pernah dengar sebelumnya. Apa yang hatimu tak pernah rasa. Dan apa yang jiwamu tak pernah bayangkan. Apa yang kau cari merupakan pengetahuan generasi awal dan generasi terakhir. Kemudian aku meninggalkannya dan menyiapkan diriku untuk menemuinya lagi. Aku kembali menemuinya pada waktu awal fajar. Setelah memanjatkan doa-doa fajar bersama-sama. Aku mengingatkannya tentang hadis yang aku cari. Segera Ibnu Abbas menghadapkan wajahnya padaku dan berkata, dengarkanlah dengan seksama apa-apa yang akan aku katakan kepadamu. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudahkah kalian mengetahui tentang pahala-pahala yang tersedia selama bulan Ramadan? Kalian harus benar-benar bersyukur kepada Allah yang Maha Agung. Ketika malam pertama berlalu, Allah yang Maha Besar dan Maha Agung mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh umat, yaitu orang-orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Allah mengangkat kedudukan kalian
hingga 200 derajat dan membangun untuk kalian 50 kota di surga. Pada hari kedua, Allah memberi pahala atas setiap langkah yang kalian lakukan selama hari itu sebesar pahala orang yang beribadah kepadanya selama 1 tahun. Jadi pada hari kedua Allah memberi pahala atas setiap langkah yang kalian lakukan selama hari itu sebesar pahala orang yang beribadah kepadanya selama 1 tahun dan pahala salah seorang nabinya. Allah juga akan memberi pahala kepada kalian seolah-olah kalian telah melaksanakan puasa setahun penuh. Di hari ketiga, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia memberikan sebuah mahligai, yaitu tempat kediaman raja di surga bagi setiap helai rambut tubuhmu. Sebuah mahligai yang bertahtakan permata putih di puncaknya, yang memiliki 12.000 mercusuar, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 12.000 rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 1.000 ranjang, dan setiap ranjang terdapat seorang bidadari berbola mata indah. Masing-masing bidadari dilayani oleh 1.000 pelayan yang tutup kepalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Pada hari kelima, Allah membangun 1.000.000 kota bagi kalian di dalam surga, di mana di dalam sebuah kota terdapat 70.000 rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 70.000 meja, dan di atas setiap meja terdapat 70.000 nampan. Dalam setiap nampan tersedia 60.000 jenis makanan yang berbeda menunya satu sama lain. Di hari ke-6, Allah akan memberi kalian 100.000 kota di istana keabadian. Pada setiap kota terdapat 100.000 ruangan. Di dalam setiap ruangan terdapat 100.000 ranjang emas, yang mana setiap ranjang panjangnya 1.000 yard. Dan di atas setiap ranjang tersedia seorang istri yang suci dan berbola mata indah, serta memiliki rambut yang terurai menjadi 30.000 kepang berhiaskan permata dan safir. Setiap ikatan kepangnya dibawa oleh 100 dayang. Pada hari ke-7, Allah yang Maha Agung memberikan kalian pahala 40.000 syuhada dan 40.000 siddiqin, yaitu orang-orang yang benar, di taman keabadian, yaitu surga. Di hari ke-8, Allah yang Maha Agung memberikan kalian pahala amalan-amalan baik dari 60.000 orang yang beribadah dan 60.000 irfani. Pada hari ke-9, Allah yang Maha Agung memberikan kalian pahala yang sebanding dengan yang diberikan kepada 1.000 ulama, 1.000 pecintanya, dan 1.000 pejuang yang berperang di jalan Allah di negeri orang. Di hari ke-10, Allah memenuhi 70.000 keinginan duniawi kalian dan memerintahkan matahari, bulan, bintang-bintang, hewan-hewan, burung-burung, binatang-binatang buas, setiap batu dan setiap tetes hujan, segala yang basah dan yang kering, semua ikan yang berada di lautan-lautan, dan semua daun yang berada di pohon-pohon, untuk memohonkan ampunan pada kalian atau bagi kalian.
Pada hari ke-11, Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa memberikan kalian pahala yang sama yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh sebanyak 4 kali, dan orang yang melaksanakan ibadah haji bersama para nabi serta ibadah umroh bersama para siddiqin atau syuhada. Di hari ke-12 Allah menggantikan dosa-dosa kalian dengan amalan-amalan baik. Kemudian Allah melipat gandakan amalan-amalan baik kalian beberapa kali lipat dan memberikan kalian pahala dari setiap amalan baik kalian sebanyak 1.000.000 kali. Pada hari ke-13 Allah yang Maha Agung memberikan kalian apa yang Dia berikan kepada para pecinta Makkah dan Madinah, dan menganugerahi kalian wasilah, perantara untuk setiap batu dan tetes hujan antara Makkah dan Madinah. Di hari ke-14 Allah memperlakukan kalian seolah-olah kalian telah bertemu dan mengikuti jejak langkah Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman. Semoga salam kesejahteraan atas mereka semua. Serta seolah-olah kalian telah menyembah Allah yang Maha Agung dalam kumpulan para nabi selama 200 tahun. Pada hari ke-15 Allah memenuhi 10 keinginan duniawi dan 10 keinginan ukhrawi kalian, serta menganugerahi kepada kalian apa yang Dia anugerahi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Selanjutnya Allah memerintahkan para malaikat pemikul ars untuk memohonkan ampunan bagi kalian dan menganugerahi bagi kalian 40 cahaya pada hari kiamat. 10 cahaya berada di sebelah kanan kalian, 10 di sebelah kiri kalian, 10 di hadapan kalian, dan 10 di belakang kalian. Di hari ke-16 Allah yang Maha Agung menganugerahi kalian 60 pakaian untuk dikenakan segera setelah kalian meninggalkan kuburan kalian, dan seekor unta betina untuk dikendarai. Allah juga akan mengirimkan segumpal awan yang menaungi kalian untuk menunggu kalian dan melindungi kalian dari panasnya hari kiamat. Pada hari ke-17 Allah yang Maha Agung berfirman, Aku telah mengampuni mereka dan para orang tua mereka serta menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Di hari ke-18 Allah yang Maha Terpuji dan Maha Agung memerintahkan Jibril, Mikail, dan Israfil, juga para malaikat pemikul ars dan seluruh malaikat agung untuk memohonkan ampunan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tahun berikutnya. Dan Allah juga akan menganugerahi kalian pada hari kiamat pahala apapun yang Allah berikan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Pada hari ke-19 seluruh malaikat yang berada di langit dan di bumi memohon izin dari Allah untuk mengunjungi makam-makam kalian dan membawakan kalian hadiah dan minuman setiap hari selama kalian berada di alam barzah. Jika kalian menyempurnakan puasa kalian selama 20 hari penuh, Allah yang Maha Agung mengirimkan kepada kalian 70.000 malaikat untuk melindungi kalian dari setiap setan terkutuk. Allah akan menganugerahi untuk setiap hari puasa yang kalian jalani dengan pahala-pahala, seolah-olah kalian telah berpuasa selama 100 tahun. Allah akan memasang sebuah parit di antara kalian dan neraka dan menganugerahi kalian pahala-pahala dari semua orang yang membaca Taurat, membaca Injil, Zabur, dan Al-Quran. Serta akan menuliskan bagi kalian pahala setahun penuh untuk setiap bulu yang ada pada Jibril. Allah akan menganugerahi kalian pahala dari para hamba Allah yang memujanya di ars
dan kursi, serta akan mengawinkan kalian dengan 1000 bidadari untuk setiap ayat Al-Quran. Di hari ke-21, Allah yang Maha Agung meluaskan kuburan kalian seluas 1000 parsah dan menghilangkan kegelapan dan kesunyian kuburan kalian, serta membuat kuburan kalian tampak seperti kuburan-kuburan para syuhada dan wajah-wajah kalian seperti wajah Yusuf bin Yakub alaihissalam. Pada hari ke-22, Allah yang Maha Agung mengirimkan malaikat Israel bagi orang yang telah tiba ajalnya, sebagai bagaimana Allah mengirimnya kepada para nabinya menjelang kematian para nabi, untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan duniawi kalian dan siksaan akhirat. Di hari ke-23 kalian akan melewati Siratal Mustaqim dalam kumpulan para nabi, dalam kumpulan orang-orang yang pertama kali mengikuti para nabi dan syuhada, seolah-olah kalian telah memberi makan setiap anak yatim dan memberi pakaian kepada setiap orang yang membutuhkan pakaian. Pada hari ke-24 kalian tidak akan meninggalkan kehidupan ini sebelum setiap orang dari kalian melihat tempat yang disediakan baginya di surga. Diberikan pahala 1000 orang sakit dan 1000 orang yang kembali mengumandangkan syahadat mereka. Allah akan menganugerahi kalian pahala-pahala dari orang-orang yang membebaskan 1000 tawanan dari keturunan Ismail alaihissalam. Di hari ke-25 Allah akan membangun untuk kalian di bawah arsy-Nya 1000 mahligai berwarna hijau, di mana pada puncak setiap mahligai terdapat sumber cahaya. Allah yang Maha Besar dan Maha Agung pada saat itu akan berfirman, wahai para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Tuhan kalian, sedangkan kalian adalah hamba-hambaku. Nikmatilah naungan arasku pada mahligai-mahligai ini. Makan dan minumlah dengan nikmat, karena mulai hari ini tak akan ada lagi ketakutan dan kedukaan. Wahai umat Muhammad, demi kebesaran dan keagunganku, aku akan memasukkan kalian ke dalam surga sedemikian rupa hingga mengagetkan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, serta akan memahkotai kalian dengan 1000 mahkota bercahaya. Aku akan memberikan kalian masing-masing seekor unta betina yang tali kekangnya terbuat dari cahaya. Di dalamnya terdapat 1000 cincin emas, yang mana masing-masing cincin dijaga oleh seorang malaikat. Dalam talangan setiap malaikat terdapat sebuah tongkat cahaya, sehingga kalian dapat memasuki surga tanpa hisab. Pada hari ke-26, Allah akan memandang kalian dengan pandangan kasih sayang, akan mengampuni semua dosa kalian kecuali dosa menumpahkan darah orang yang tidak berdosa atau merampok harta orang, dan akan menganugerahi kalian pada hari setiap harinya 1000 penangkal menghadapi fitnah, kebohongan, dan umpatan. Di hari ke-27 Allah akan menganggap kalian seolah-olah kalian telah membantu setiap orang beriman pria dan wanita, memberi pakaian kepada 70.000 orang yang tak berpakaian, memberikan perlengkapan perang kepada 1000 orang prajurit yang membela Islam di negeri musuh, dan seolah-olah kalian telah membaca setiap kitabullah yang diturunkan kepada para nabinya. Pada hari ke-28 Allah akan membangun untuk kalian 100.000 kota yang bercahaya, menganugerahi kalian 100.000 rumah besar dalam taman kebahagiaan, dan di setiap rumah itu terdapat 1000 ruangan. Allah menganugerahi kalian 100.000 bangunan raksasa bertabur wewangian misik dalam taman keabadian keagungan surga.
Di dalam masing-masing bangunan terdapat 1000 ruang Ja'faron. Di dalam setiap ruang Ja'faron terdapat 1000 ranjang permata dan safir. Dan di atas setiap ranjang tersedia seorang bidadari berbola mata indah. Jika kalian menyempurnakan puasa kalian hingga hari ke-29, maka Allah Maha Agung akan menganugerahi kalian 1.000.000 hunian. Di dalam setiap hunian terdapat sebuah mahligai yang di bawahnya terdapat ranjang putih mewangi. Di atas setiap ranjang terbentang 1000 kasur sutra hijau. Di atas setiap kasur tersedia seorang bidadari yang berhiaskan 70.000 ornamen dan bermahkotakan 80.000 ikal rambut, yang mana masing-masing ikal berhiaskan intan berlian dan safir. Jika kalian menyempurnakan puasa hingga hari ke-30, Allah yang Maha Agung akan menganugerahi kalian untuk setiap harinya pahala 1000 syuhada dan 1000 orang yang pertama kali beriman pada masa para nabi Allah. Dan Allah akan memberikan pahala 50 tahun ibadah serta akan menetapkan kebebasan kalian dari neraka. Mudah-mudahan melewati Shiratal Mustaqim dan aman dari siksa akhirat. Para pemirsa sekalian, salah satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan yang tak pernah dibuka sebelum hari kiamat akan dibuka bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan ibadah puasa. Malaikat Ridwan penjaga surga akan berseru, wahai para pengikut Muhammad, segeralah menuju pintu Ar-Rayyan yang membiarkan umatku memasuki surga melalui pintu itu. Oleh sebab itu, jika seorang tidak diampuni selama bulan Ramadan, maka dalam bulan mana ia dapat diampuni? Tak ada daya dan upaya selain dari Allah. Dia Allah yang mencukupi kita. Betapa besarnya bantuannya kepada kita. Itulah tadi diantaranya para pemirsa sekalian, satu hal keutamaan arti daripada bulan Ramadan dan puasanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.